Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Ibrahim dengan NIM 4414200013 dari Program Studi Pendidikan Kimia Kelas A. Yang terhormat, dosen mata kuliah Praktikum Kimia Organik 1 yang saya sebut nama beliau Bapak Sulaiman Dunggo, SPD, MSI. Dan teman-teman sekalian, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis bahan kimia berbahaya. Yang pertama yaitu mengenai klasifikasi umum. Yang kedua, dampak bahan kimia terhadap kesehatan. Yang ketiga, akibat-akibat yang ditimbulkan saat terpapar bahan kimia. Yang keempat, faktor-faktor kemudahan terbakar. Yang pertama yaitu kita bahas mengenai klasifikasi umum. Bahan kimia adalah zat murni atau campuran yang tersusun atas beragam elemen-elemen kimiawi. Misalnya air yang juga merupakan bahan kimia yang menjadi bahan kimia murni karena sifatnya homogen atau hanya terdiri dari satu jenis bahan saja, yaitu seluruh strukturnya hanya terdapat molekul H2O saja. Bahan kimia berbahaya ini diklasifikasikan menjadi 10 bagian, yaitu yang pertama, bahan kimia beracun atau toksis. Bahan kimia ini merupakan bahan kimia yang menyebabkan kesehatan manusia terancam dan bisa menyebabkan kematian apabila terserap atau tertelan, baik melewati pernafasan atau kontak lewat kulit. Contoh bahannya yaitu merkuri klorida, kalium cyanida, arsen triklorida, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan kimia korosif atau korosif. Bahan kimia ini merupakan bahan kimia yang bisa menyebabkan kerusakan pada benda-benda lainnya. Contoh bahan kimianya yaitu asam sulfat, asam klorida, asam asetat, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, bahan kimia yang mudah terbakar atau flammable atau merupakan bahan kimia yang gampang bereaksi dengan oksigen sehingga dengan mudah bisa menyebabkan kebakaran. Reaksi kebakarannya itu sangat cepat, selain itu juga bisa menimbulkan ledakan. Contoh bahan kimianya yaitu seperti fosfor putih, hidrida, asetilin, benzena, dan lain sebagainya. Kemudian bahan kimia mudah meledak atau eksplosif, yaitu sebuah jenis zat padat atau cair atau campuran dari keduanya, karena dari reaksi kimia ini bisa menghasilkan gas dengan jumlah dan tekanan yang sangat besar serta suhu yang tinggi sehingga bisa menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Contohnya adalah dinamit, dibenzoil peroksida, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, bahan kimia oksidator atau oxidation, yaitu bahan kimia yang tidak mudah terbakar akan tetapi tetap bisa menghasilkan oksigen sehingga kecil kemungkinan dapat mengakibatkan kebakaran. Contoh bahan kimianya yaitu hidrogen peroksida, asam nitrat, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, gas bertekanan atau compressed gases merupakan gas yang ditekan atau semisal gas cair atau gas yang dilarutkan dalam pelarut yang di bawah tekanan itu sendiri. Contoh gasnya yaitu gas yang terdapat pada jalur perpipaan. Kemudian yang ketujuh, bahan kimia berbahaya atau harmful. Untuk bahannya seperti padatan, cairan, maupun gas yang apabila terkontak atau inhalasi atau oral bisa mengakibatkan bahaya terhadap kesehatan pada tingkat tertentu. Contoh bahannya yaitu etilen glikol, diklorometan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan, bahan kimia karsinogenik, yaitu bahan kimia yang menunjukkan paparan jangka pendek, menengah, panjang, atau berulang dari bahan ini menyebabkan karsinogenik, teratogenik, mutagenik, atau terhadap organ spesifik, toksisitas terhadap sistem reproduksi atau gangguan saluran pernafasan. Contoh bahan kimianya yaitu benzena, benzidin, warfarin, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, yaitu bahan kimia berbahaya untuk lingkungan atau dangerous for environment.
Bahan kimia ini bisa merusak atau mengakibatkan kematian ikan atau organisme akuatik lainnya. Selain itu, bahan ini bisa merusak lapisan ozon karena bahan tersebut memiliki sifat persisten di lingkungan. Contoh bahan kimianya yaitu timah klorida, petroleum benzene, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10, bahan kimia iritasi atau iritan. Bahan kimia ini berupa padatan, cairan, atau apabila kontak secara langsung atau secara terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir bisa mengakibatkan iritasi pada peradangan. Contoh bahan kimianya yaitu asam dan basa encer. Selanjutnya, dampak bahan kimia terhadap kesehatan. Bahaya bahan kimia merupakan dampak buruk hasil dari reaksi zat beracun yang jika masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan kerusakan organ internal. Bahan kimia berbahaya telah ada dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang jika dipakai dengan skala besar, dengan skala kecil atau besar dan dikonsumsi secara teratur atau sering, maka di masa depan nanti dapat menimbulkan kelainan jaringan tubuh. Seperti yang pertama, menyebabkan iritasi, yaitu jika terjadi luka bakar setempat akibat kontak atau bahan kimia dengan bagian-bagian tubuh tertentu seperti kulit, mata, atau saluran pernapasan. Kemudian menyebabkan korosif, yaitu kerusakan jaringan. Dan yang ketiga, menimbulkan alergi, tampak sebagai bintik merah kecil atau gelembung berisi cairan atau gangguan pernapasan berupa sesak-sesak, nafas tersumbat, dan napas pendek terutama pada malam hari. Kemudian yang keempat, menyebabkan sulit bernapas, seperti tersyekik atau asphyxian karena kekurangan oksigen akibat diikat oleh gas inert, seperti nitrogen dan karbon dioksida. Kemudian yang kelima, menimbulkan keracunan sistemik karena bahan kimia yang dapat mempengaruhi bagian-bagian tubuh diantaranya merusak hati, ginjal, susunan saraf, dan lain-lainnya. Kemudian yang keenam, bahaya bahan kimia yang ada pada produk seperti sodium nitrit. Sodium nitrit ini berupa garam yang berwarna semu kekuningan yang bisa berbentuk bubuk, kristal, maupun bongkahan. Jika kita mengonsumsi zat ini dalam kadar yang tinggi dan dapat bersifat karsinogenik, yaitu dapat menyebabkan keracunan. Kemudian sakarin yaitu berbentuk bubuk halus berwarna putih. Bahan kimia ini tidak berbau dan memiliki cita rasa yang manis. Akan tetapi, jika melakukan penggunaan yang secara berlebihan dan terus-menerus dan sudah masuk pada tahap kecanduan, maka dapat menyebabkan munculnya sel kanker mukosa, kanker kandung kemih, kemandulan, dan kegagalan sperma bagi kaum pria. Kemudian akibat-akibat yang ditimbulkan saat terpapar bahan kimia. Yang pertama, HNO3, yaitu dapat menyebabkan iritasi apabila terkena tumpahan bahan kimia yang mengenai kulit yang dapat menyebabkan luka bakar, iritasi mata akibat percikan, dan kemudian iritasi saluran pernafasan dan kerusakan paru-paru. Yang kedua yaitu klorin. Jika kita menghirup klorin dalam wujud gas akan merusak saluran pernafasan hingga menyebabkan sesak nafas, mual, batuk, dan muntah. Kemudian karbon monoksida. Walaupun dalam jumlah sedikit, karbon monoksida sudah dapat membuat seorang yang menghirupnya akan mengalami sesak nafas berat dalam jangka waktu panjang dan akan mengakibatkan kanker paru-paru dan dalam jumlah besar pun akan membunuh siapa saja. Kemudian asam sulfat. Asam sulfat dapat menimbulkan iritasi yang parah jika terkena jaringan tubuh dan jika tertelan dapat membakar mulut dan tenggorokan, merusak lambung dan bahkan menimbulkan kematian. Selanjutnya, faktor kemudahan kebakaran. Yang pertama, adanya bahan bakar, yaitu bahan yang dapat bereaksi hebat dengan oksigen yang dapat menimbulkan gejala berupa api. Bahan bakar dapat berupa zat padat atau zat cair dan gas. Kemudian kedua, adanya oksigen. Biasanya dari udara sekitar 1/5 udara adalah oksigen, tetapi dapat juga berasal dari bahan kimia yang bereaksi sambil menghasilkan oksigen. Oksigen inilah yang nantinya bersenyawa atau bereaksi dengan bahan bakar jika suhu mencapai tinggi tertentu.
Perlu diketahui, tanpa oksigen kebakaran tidak dapat terjadi. Kemudian yang ketiga, yaitu kalori yang cukup mengakibatkan suhu naik mencapai suhu tertentu yang disebut suhu penyulutan atau ignition temperature. Di bawah suhu ini, reaksi oksidasi disertai cahaya tidak dapat terjadi. Sekali reaksi terjadi, energi kalori yang ditimbulkan oleh reaksi biasanya sudah mencukupi untuk mempertahankan reaksi, yang berarti mempertahankan kebakaran sampai bahan bakar atau oksigen habis. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.